Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Maulana Farizi dari jurusan D3 Sistem Informasi dengan NIM 2310501024. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus algoritma graph, yaitu yang akan digunakan itu algoritma Wells-Powell, Dijkstra, Kruskal, Prim, dan Solin. Mencari minimum spanning tree. Oke, yang pertama untuk penjelasan minimum spanning tree. Jadi minimum spanning tree adalah cara efisien menghubungkan semua titik node dalam graph dengan bobot edge minimum. Dalam minimum spanning tree tidak ada siklus, jadi tidak ada perputaran antara node, dan hanya terdiri dari n minus 1 edge di graph dengan n node. Jadi ini adalah contoh penerapan minimum spanning tree. Jadi minimum spanning tree biasa digunakan di jaringan komputer, rancangan jaringan distribusi, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke algoritma Wells-Powell. Jadi algoritma Wells-Powell sendiri itu adalah metode pewarnaan graph yang bertujuan untuk memberikan warna kepada setiap node sedemikian rupa sehingga setiap node yang terhubung memiliki warna yang berbeda. Pendekatan ini memprioritaskan node dengan derajat tertinggi, meminimalkan jumlah warna yang digunakan dalam perwarnaan. Selanjutnya ini adalah prosedur untuk Wells-Powell. Jadi pertama akan dilakukan inisialisasi dengan memberikan warna atau label yang berbeda kepada setiap node. Selanjutnya urutkan node berdasarkan derajatnya dari tinggi ke rendah. Baru kita memberikan warna kepada node mulai dari yang tertinggi dan berikan warna yang belum digunakan oleh tetangganya yang sudah diwarnai. Selanjutnya, pastikan warna yang diberikan berbeda dengan tetangganya, dan hasilnya nanti setiap node akan memiliki warna yang berbeda dengan tetangganya. Ini untuk contoh studi kasus algoritma Wells-Powell. Jadi di sini ada sebuah graph yang memiliki degree yang berbeda-beda. Jadi vertexnya itu punya degree 1, ada yang punya degree 3, ada yang 4, ada yang 2. Dan ini untuk tabelnya. Jadi awal-awal kita akan mengambil salah satu dari vertex di graph ini yang mempunyai degree yang paling tinggi. Jadi di sini yang paling tinggi ada vertex H dan vertex E. Untuk contoh kali ini kita akan mulai dari vertex E. Vertex E akan kita beri warna. Oke, di sini vertex E sudah diberi warna dengan warna merah. Selanjutnya, step selanjutnya itu kita cari degree yang paling tinggi lagi di graph ini. Yang paling tinggi adalah H. Tapi kita nggak bisa warnain H dengan warna merah karena H masih bertetangga dengan E. Jadi kita cari degree yang paling tinggi dan yang tidak bertetangga dengan E. Di sini ada 3, yaitu vertex B. Sekarang kita bisa warnain vertex B dengan warna merah. Oke, step selanjutnya masih sama. Jadi kita harus mencari vertex yang tertinggi yang tidak bertetangga dengan E dan B. Di sini semua bertetangga. F itu bertetangga E, H bertetangga E, D bertetangga E, dan B. A bertetangga B, C bertetangga B. Yang tidak bertetangga di sini cuma satu, yaitu G. Jadi kita bisa warnain G dengan warna merah. Oke, selanjutnya
semua vertex sudah bertetangga dengan vertex yang udah berwarna merah. Berarti kita akan mengganti warna dan mewarnai ulang dari vertex yang paling tinggi. Di sini vertex yang mempunyai degree paling tinggi itu ada H. Jadi kita bisa warnain H dengan warna biru. Selanjutnya masih dengan step yang sama, kita mencari lagi degree yang paling tinggi. Di sini ada 3, tapi kita nggak bisa warnain karena dia masih bertetangga dengan H. Kita cari C, karena C tidak bertetangga langsung dengan H. Kita bisa warnain dengan warna biru. Oke. Sekarang semua not yang tersisa yang belum terwarnai, semuanya sudah bertetangga dengan not yang berwarna biru. Jadi kita bisa ganti warna lagi. Untuk warna selanjutnya kita akan gunakan warna kuning dan kita akan ambil dari vertex yang mempunyai degree paling tinggi, yaitu F. Oke. Di sini F mempunyai degree 3. Step selanjutnya masih sama, mencari lagi vertex yang mempunyai degree paling tinggi yang tidak bertetangga langsung dengan F. Di sini ada 3, yaitu vertexnya D. Jadi kita bisa warnain vertex D dengan warna kuning. Oke, sekarang sisa satu vertex lagi. Dan kebetulan vertex A tidak bertetangga langsung dengan yang berwarna kuning. Jadi kita bisa warnain vertex A dengan warna kuning. Oke, sekarang sudah selesai dan kita bisa hitung untuk bilangan kromatiknya, yaitu ada 3 karena kita menggunakan 3 warna yang berbeda. Ini skip. Oke, selanjutnya kita lanjut ke algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal adalah pendekatan berbasis edge yang membentuk minimum spanning tree dengan mengurutkan edge berdasarkan dengan bobotnya. Jadi algoritma ini secara iteratif memilih edge terkecil, jadi dia memilih sisi yang terkecil yang tidak membentuk siklus. Oke, dengan edge-edge sebelumnya. Dengan menggabungkan set-set node terpisah, algoritma ini memastikan semua node terhubung dengan bobot total minimum. Jadi untuk prosedur algoritma Kruskal di sini urutkan semua edge berdasarkan bobotnya dari yang terkecil ke terbesar. Buat setiap set terpisah untuk setiap node. Ambil edge dengan bobot terkecil dari daftar terurut, periksa apakah kedua ujung edge berada dalam set yang berbeda. Jika ya, gabungkan set-set tersebut dan tambahkan ke edge ke minimum spanning tree. Terus ulangi langkah kedua sampai minimum spanning tree memiliki n-1 edge atau semua node terhubung. Jadi untuk hasilnya minimum spanning tree terbentuk dengan bobot total minimum. Oke, ini untuk studi kasus grab dengan algoritma Kruskal. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 node. Dan kita punya setiap node terhubung dengan node lain dengan edge yang berbeda-beda bobotnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Oke. Jadi step yang pertama kita cari kedua node yang terhubung melalui edge yang mempunyai bobot paling kecil. Jadi sini yang punya bobot paling kecil itu adalah C ke E. Jadi kita bisa pilih atau warnain atau kita tandain C ke E menjadi node yang kita pilih. Oke, C ke E sudah kita pilih. Sudah kita pisahkan dari edge-edge yang lain. Jadi selanjutnya kita cari lagi kedua node yang terhubung dengan edge mempunyai node yang bobotnya paling kecil. Setelah C ke E berarti kita bisa ambil ke A ke B. Karena A ke B mempunyai bobot 2.
Oke, A ke B sudah kita tandain. Selanjutnya kita cari lagi dengan bobot yang lebih kecil. Paling kecil itu ada 3. Di sini ada 3. Oke, bisa B ke E, bisa juga A ke C, bisa juga A ke D. Untuk contoh ini kita ambil A ke C. Oh, sorry. Untuk contoh ini kita ambil A ke D. Oke, A ke D untuk step yang ketiga. Karena masih ada note yang masih bisa kita sambungin dan tidak memiliki siklus, itu bisa A ke C. Nah, setelah itu eh sebenarnya masih ada satu note lagi yang memiliki bobot minimum, yaitu B ke E, tapi kita nggak bisa sambungin itu karena nanti akan terbentuk siklus dari A, C, E, B, A. Nah, jadi kita skip untuk yang ini, kita lanjut yang selanjutnya. Itu semuanya jadi memiliki siklus ya, dari B ke C jadi ada siklus. Terus C ke D itu juga ada siklus. Jadi kita lanjut ke D ke F atau E ke F. Karena di sini yang paling kecil bobotnya adalah D ke F, jadi kita pilih D ke F. Oke, selanjutnya untuk bobot yang paling kecil lagi, itu yang terakhir itu 9. Karena itu yang tidak akan membentuk siklus pada minimum spanning tree algoritma Kruskal ini. Jadi kita langsung sambungin aja F ke G dengan bobot 9. Oke, ini dia. Semua sudah terhubung dan note-note yang edge yang tidak terpilih bisa kita hapus saja. Oke, jadi kita punya total bobotnya itu ada 2, 1, 3, 3, 7, 9 dengan total bobot menjadi 25. Ini graf yang sudah kita terapkan minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal. Oke, selanjutnya adalah algoritma prim. Algoritma prim adalah pendekatan berbasis node yang untuk membentuk minimum spanning tree dimulai dari satu node dengan secara iteratif menambahkan node baru ke minimum spanning tree dengan memilih edge terkecil dan terhubung dengan node di minimum spanning tree dan node di luar minimum spanning tree. Proses ini berlanjut sampai minimum spanning tree memiliki n-1 edge atau semua node terhubung. Ini untuk prosedur prim, jadi awal-awal kita pilih satu node sebagai awal atau source, inisialisasi himpunan kosong untuk minimum spanning tree, pilih edge terkecil yang terhubung dengan node minimum spanning tree dan node di luar minimum spanning tree, ditambahkan node ke minimum spanning tree melalui edge terpilih. Lanjutkan langkah kedua sampai minimum spanning tree memiliki edge atau semua node terhubung dan minimum spanning tree dengan bobot total minimum. Oke, ini untuk studi kasus contoh penerapan minimum spanning tree menggunakan algoritma prim. Jadi di sini ada graf mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mempunyai 7 node dan mempunyai sisi yang berbobot. Jadi di sini kita ambil masih sama dengan node yang memiliki bobot paling kecil. Kita pick aja salah satu node, pilih satu node. Nah, kita di sini memiliki satu node yaitu node A. Jika kita sudah ambil satu node, di sini terbuka 3 jalan. 3 sisi ini mempunyai bobot yang berbeda. Jadi kita ambil dengan bobot yang paling kecil, yaitu A ke B. Kita ambil dari A menjadi ke node B. Setelah sisi A ke B sudah kita ambil, akan terbuka lagi sisi baru antara
not A dan juga not B. Jadi not A bisa ke D, not A juga bisa ke C, not B bisa ke C juga, not B bisa juga ke E. Nah, dari semua sisi yang punya bobot antara kedua not ini, kita ambil yang paling kecil. Di sini yang paling kecil itu adalah bobotnya 3. Jadi kita bisa ambil di antara ketiganya pilih salah satu. Di sini kita ambil yang A ke C. Oke. Setelah A ke C, di sini terbuka lagi sisi baru yang menghubungkan ke not yang lain lagi. Di sini ada sebuah sisi yang memiliki bobot paling kecil yaitu 1. Itu adalah not C ke E. Jadi kita bisa langsung ambil aja. Oke, kita hubungin C ke E. Setelah itu masih dengan bobot yang paling kecil dan juga tidak membuat siklus ya. Jadi di sini yang tidak membuat siklus adalah A ke D. Ya, kita ambil A ke D dan terbuka lagi sisi baru. Kita bisa ambil sisi D ke F atau C ke D atau C ke F untuk yang tidak membuat siklus, dan yang punya bobot paling kecil itu adalah C ke F. Jadi kita ambil C ke F. Setelah itu kita ambil ke not yang paling terakhir yaitu F ke G dengan bobot 9. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita tinggal hapus saja not yang tidak sisi yang tidak terpakai. Nah, kita mempunyai total bobot di sini 2 tambah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 3. Dengan total bobotnya adalah 24. Selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek antara satu node ke semua node yang lain dalam graf berbobot positif. Dengan memilih node dengan jarak terpendek pada setiap iterasi, algoritma secara bertahap memperbarui dan menghitung jarak terpendek ke semua node. Jadi ini untuk prosedur Dijkstra. Pertama, inisialisasi, tentukan node awal sebagai titik sumber, lalu atur jarak awal dari sumber ke semua node di lain menjadi tak terhingga kecuali sumber itu sendiri. Jarak ke sumber sama dengan 0. Inisialisasi himpunan node yang belum dikunjungi. Selanjutnya iterasi, pilih node dengan jarak terpendek dari himpunan yang belum dikunjungi. Periksa tetangga-tetangganya dan perbarui jarak yang lebih pendek jika ditemukan, tandai node tersebut sebagai sudah dikunjungi. Ulangi langkah-langkahnya. Lanjutkan langkah kedua sampai semua node telah dikunjungi atau jarak node yang belum dikunjungi masih tak terhingga. Hasilnya, jarak terpendek dari sumber ke setiap node telah dihitung. Untuk contoh implementasinya ada contoh studi kasus di sini. Jadi kita punya 5 node A, B, C, D, E, dan setiap node ini punya graf yang berarah ya, ini ya, ada sisi yang berarah. Jadi untuk pertama kita ambil dulu, tandain yang A. Oke, dari A kita bisa ke B dan C. Nah, kita ke B, dari A ke B itu butuh 4 bobotnya. Dari A ke C itu hanya butuh 2. Jadi kita bisa ambil dari A ke C. Nah, setelah itu dari A ke C kita ngebuka beberapa node lain yang tadinya infinitif sekarang menjadi berbobot. Jadi kita bisa kalau dari A ke B itu costnya 3, karena kita harus laluin A ke C, setelah itu C ke B. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Kalau A ke C itu cuma 2, A ke D itu butuh 6 karena kita harus lewat A ke C dan C ke D, jadi 2 ditambah 4 jadi 6. Kalau kita ke E,
A ke C ke E langsung. Jadi 2 ditambah 5 jadi 7. Untuk kasus ini kita ambil yang paling sedikit, itu adalah ke B. Nah, kita ambil ke B, jadi A ke C ke B. Itu cosnya 3. Sekarang kita akan cari lagi, kita udah ngebuka beberapa note lagi dengan pembaruan bobot. Jadi kalau ke A itu 0, A ke C itu hanya 2, A ke B itu 3, A ke D itu butuh 5, A ke E itu butuh 6. Berarti kita akan ambil yang D karena bobotnya lebih kecil. Jadi kita akan ke A ke C itu 2 ditambah ke B jadi 3, 3 ditambah 2 jadi 5. Oke, selanjutnya masih sama bobotnya karena tidak ada perubahan lagi. Jadi kita akan A ke C, A ke C ke B, B ke E. Karena itu akan butuh 6 ya, sama 6 ya. Itu paling kecil dibanding harus A ke C ke E itu butuh 7. Jadi kita akan ambil yang B ke E. Oke, untuk hasil grafnya seperti ini. Jadi bobot yang diperlukan itu 1, 2, jadi 3, 5, 8. Yang selanjutnya adalah algoritma Solin. Algoritma Solin adalah algoritma yang digunakan untuk mencari pohon berentang minimum atau minimum spanning tree dari sebuah graf. Minimum spanning tree pada algoritma Solin bekerja dengan cara mengurutkan sisi-sisi graf dari terbesar terkecil berdasarkan bobotnya. Lalu sisi tersebut ditambahkan ke minimum spanning tree satu persatu, dimulai dari yang terbesar dan menyebabkan graf menjadi tidak terhubung. Maka sisi tersebut tidak akan ditambahkan ke minimum spanning tree. Jadi untuk prosedurnya, kita urutkan dulu sisi graf dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan bobotnya. Lalu kita tambahkan sisi dengan bobot terbesar, lalu kita hapus sisi tersebut dari graf. Ulangi cara-cara itu hingga semua sisi di graf telah menjadi minimum spanning tree. Jadi ini untuk studi kasusnya. Untuk minimum spanning tree-nya algoritma Solin, jadi kita perlu menghapus sisi yang punya bobot paling besar. Jadi yang paling besar di sini adalah 28, yaitu sisi E ke B. Jadi kita bisa hapus sisi itu. Oke, selanjutnya masih dengan cara yang sama, kita harus cari sisi dengan bobot yang paling besar. Di sini ada D ke B dengan bobot 27, jadi kita bisa hapus. Selanjutnya yang masih besar itu adalah E ke C dengan bobot 22. Nah, sekarang masih punya lagi, dan ini masih dalam bentuk siklus ya. Jadi belum menjadi minimum spanning tree, dan masih punya bobot yang paling besar itu 19. Jadi kita bisa hapus 19. Lalu A ke C juga bisa kita hapus. Nah, sekarang sisa yang paling besar itu 14, dan ini masih dalam bentuk siklus, jadi kita tinggal hapus saja sisi D ke C. Nah, sekarang udah selesai. Ini adalah hasil dari minimum spanning tree dengan algoritma Solin. Jadi itu saja mungkin untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Maulana Farizi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.